Hubungan antara Indonesia dan Australia sudah lama diwarnai oleh persaingan yang cukup tajam, seringkali memicu gesekan di antara kedua negara. Beberapa kali konflik mencuat, salah satunya terkait sengketa Pulau Pasir di selatan Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus ini, Australia mengklaim bahwa pulau tak berpenghuni tersebut merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya. Klaim ini memicu dampak yang cukup besar, terutama bagi para nelayan asal Nusa Tenggara Timur yang biasa melaut di perairan sekitar pulau tersebut. Banyak dari mereka yang kemudian ditangkap oleh otoritas Australia, menambah ketegangan dalam hubungan kedua negara. Ketegangan semacam ini sebenarnya berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih serius, bahkan hingga melibatkan kekuatan militer. Namun seiring waktu, semakin banyak negara yang menyadari bahwa perang berskala besar bukan hanya menguras anggaran, tetapi seringkali berakhir sebagai unjuk kekuatan yang tidak membawa hasil nyata. Karena itu, banyak negara kini lebih memilih strategi lain, yakni perang dagang atau perang ekonomi, sebagai cara untuk memberikan tekanan maksimal kepada lawan tanpa harus terlibat dalam konflik bersenjata. Strategi semacam ini pun bisa saja muncul dalam dinamika hubungan antara Indonesia dan Australia di masa depan. Meski sering terjadi perseteruan, hubungan dagang antara Indonesia dan Australia tetap menunjukkan kekuatan serta nilai strategis yang tinggi. Kedekatan geografis dan kepentingan bersama menjadi faktor utama yang menjaga kestabilan kerjasama ekonomi di antara keduanya. Bahkan, aktivitas perdagangan kedua negara terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Data mencatat bahwa kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia mengalami peningkatan sebesar 6,9% pada periode 2018 hingga 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, investasi Australia ke Indonesia mencapai 5,4 miliar dolar, sementara investasi Indonesia ke Australia tumbuh 11%, mencapai 454 juta dolar pada periode yang sama. Menurut perhitungan Austrade, lebih dari 400 perusahaan asal Australia kini beroperasi di Indonesia, semakin memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Ketergantungan yang saling menguntungkan di sektor perdagangan membuat para ahli ekonomi menilai bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan Australia itu sangatlah erat. Keduanya sama-sama bergantung pada arus ekspor-impor yang memberikan keuntungan bersama. Namun sinergi ini tetap bergantung pada stabilitas hubungan diplomatik antara kedua negara. Jika konflik terjadi, yang awalnya hanya mengganggu ikatan diplomatik, dampaknya bisa meluas hingga menghambat hubungan dagang strategis yang telah lama terjalin. Dalam skenario terburuk, Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan ketegasannya bisa saja mengambil langkah drastis dengan menghentikan pasokan produk-produk unggulan Indonesia ke Australia. Jika itu terjadi, dampaknya bisa menjadi pukulan berat bagi perekonomian Australia di masa depan. Tak bisa dipungkiri, Indonesia memiliki peran strategis sebagai salah satu pemasok utama barang impor bagi Australia. Data terbaru tahun 2023 mencatat bahwa Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai negara asal produk impor ke Australia dengan total nilai impor yang menembus lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Di antara berbagai produk ekspor Indonesia, furnitur salah satu komoditas yang paling digemari di pasar Australia. Furnitur berbahan kayu dan logam dengan sentuhan khas, seperti ukiran Jepara atau anyaman rotan, telah lama menjadi favorit di negeri kanguru. Keunikan dan nilai estetika dari setiap detail ukiran semakin meningkatkan daya tarik produk ini. Laporan terbaru mencatat bahwa nilai impor furnitur kayu dari Indonesia ke Australia mencapai 459 juta dolar Amerika Serikat. Sementara furnitur berbahan logam menyentuh angka 449 juta dolar Amerika Serikat. Data ini semakin menegaskan betapa besar ketergantungan pasar Australia terhadap furnitur buatan Indonesia. Karena itu, jika Presiden Prabowo benar-benar menghentikan ekspor furnitur Indonesia ke Australia, dampaknya akan sangat signifikan. Pasar Australia kemungkinan besar akan kesulitan mencari alternatif yang mampu menandingi kualitas serta keunikan produk-produk buatan Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki beragam jenis kayu berkualitas tinggi yang ideal untuk produksi furnitur. Ditambah lagi keahlian para pengrajin Indonesia dalam menciptakan desain yang memadukan unsur tradisional dan modern, serta harga yang lebih kompetitif dibandingkan produk serupa dari negara lain, membuat posisi Indonesia di pasar ini semakin tak tergantikan. Jika akses ekspor benar-benar terputus,
Australia akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pasokan furnitur berkualitas tinggi dengan harga yang tetap terjangkau. Selain sektor furnitur, kemungkinan lain yang bisa terjadi dalam skenario perang dagang adalah keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor biji kopi hijau ke Australia. Jika itu benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat terasa, mengingat kopi merupakan salah satu komoditas vital bagi pasar Australia. Lalu, seberapa besar sebenarnya ketergantungan Australia terhadap kopi Indonesia? Data terbaru pada Januari 2025 menunjukkan bahwa Sumatera Selatan mengekspor biji kopi ke Australia dan Malaysia sebanyak 14 kontainer, atau sekitar 277,2 ton, dengan nilai mencapai 33,6 miliar rupiah. Angka ini mempertegas peran penting kopi Indonesia sebagai pemasok utama bahan baku bagi berbagai produk olahan, mulai dari bubuk kopi hingga minuman siap saji. Jika ekspor ini terhenti, Australia akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas pasokan kopinya. Dampaknya bisa meluas, tidak hanya memengaruhi industri minuman, tetapi juga mengguncang perekonomian mereka secara keseluruhan. Di sektor pertanian, Australia dikenal memiliki kebutuhan pupuk yang sangat tinggi, sehingga tidak mengherankan jika negara ini sangat bergantung pada pasokan pupuk dari Indonesia. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai ekspor pupuk Indonesia ke Australia mencapai 263,19 juta US dollar. Angka tersebut mencerminkan betapa tepatnya produk pupuk Indonesia dalam memenuhi kondisi iklim dan karakteristik tanah di Australia. Ketergantungan ini membuat ketersediaan pupuk dari Indonesia menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan produktivitas sektor pertanian di negeri kanguru. Selain itu, sektor otomotif juga menjadi area strategis dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Australia. Australia menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap kendaraan yang diproduksi di Indonesia. Tidaklah mengherankan, mengingat laju produktivitas otomotif Indonesia yang cukup tinggi dan kemampuan negara ini untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke berbagai negara. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tercatat ekspor kendaraan ke Australia mencapai 2 juta unit, menandakan bahwa permintaan terhadap produk otomotif Indonesia di pasar Australia sangat besar. Nah, langkah untuk menghentikan ekspor kendaraan tentu akan memberikan dampak luas bagi kedua belah pihak, khususnya bagi sektor otomotif di Australia. Industri barang elektronik Indonesia yang terus berkembang telah membuat Australia semakin bergantung pada produk-produk tersebut. Sebagai contoh, pada kuartal pertama tahun 2018, ekspor manufaktur elektronik dari Indonesia ke Australia melonjak 18,7% dari 336,3 juta dolar Amerika Serikat menjadi 399,3 juta dolar Amerika Serikat. Data ini semakin menegaskan betapa pentingnya produk elektronik buatan Indonesia bagi pasar Australia. Jika ekspor di sektor ini dihentikan, Australia akan menghadapi tantangan besar dalam mencari alternatif yang sepadan di tengah perang dagang. Namun, perang dagang tentu tidak akan terjadi sepihak. Jika Indonesia membatasi ekspor ke Australia, negara tersebut kemungkinan besar akan merespon dengan tindakan serupa. Ini menjadi semakin kompleks karena Indonesia sendiri sangat bergantung pada beberapa komoditas unggulan Australia. Salah satunya adalah gandum. Sebagai mitra dagang utama, Australia telah lama mendominasi pasokan gandum ke Indonesia, dengan pangsa impor mencapai 50 hingga 60% pada periode 2012 hingga 2017. Dengan kebutuhan gandum yang mencapai 2,42 juta ton dan nilai impornya sebesar 8,31 miliar dolar Amerika Serikat, ketergantungan ini menjadi sangat signifikan. Para produsen tepung terigu di Indonesia pun mengakui bahwa gandum asal Australia memiliki kualitas yang paling sesuai dengan kebutuhan produksi mereka, sehingga beralih ke pemasok lain bukanlah pilihan yang mudah. Jika perang dagang benar-benar terjadi, ketersediaan produk olahan berbahan dasar gandum bisa terganggu, dan harga di pasaran pun diperkirakan akan melonjak tajam. Tak hanya itu, ketegangan dagang antara Australia dan Indonesia juga pernah terjadi di sektor impor sapi. Indonesia sangat bergantung pada pasokan sapi dari Australia. Dan ketika hubungan diplomatik kedua negara sempat memburuk, Australia
mengambil langkah drastis dengan menghentikan ekspor sapi ke Indonesia. Dampaknya langsung terasa. Pasar dalam negeri mengalami kekacauan dan harga daging sapi melonjak tajam. Situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi antara Indonesia dan Australia bersifat dua arah. Jika perang dagang benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, tetapi juga akan mengguncang perekonomian kedua negara secara luas. Baru-baru ini sebanyak 32.000 ekor sapi asal Australia tiba di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 200 ekor merupakan sapi indukan atau betina produktif yang berperan penting dalam menghasilkan anakan sapi potong. Sementara 3.000 ekor lainnya adalah sapi bakalan yang akan melalui proses penggemukan sebelum dipotong. Bahkan, Kementerian Pertanian menargetkan impor sapi hidup hingga 400.000 ekor tahun ini, yang terdiri dari 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi potong. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pasokan daging dan produk susu di Indonesia tetap terjaga. Namun, dengan meningkatnya ketegangan dalam perang dagang antara Australia dan Indonesia, pemerintah kini mulai berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor sapi dari Australia. Sebagai langkah antisipasi, Indonesia mulai mencari alternatif dari negara lain untuk memastikan pasokan tetap stabil jika sewaktu-waktu Australia memutus ekspor sapi. Dengan strategi ini, diharapkan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan dampak negatif dari dinamika perdagangan internasional dapat diminimalisir.